Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Amin. Nah, sebelum mulai acara, mari kita baca doa bersama. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa dicukupkan. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dea Widya Rizky dari program studi PG PAUD sebagai moderator. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang memenuhi kebutuhan gizi pada anak usia dini yang akan disampaikan oleh Kak Nida Salma Fauziah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pematerian kali ini. Untuk Kak Nida, disilahkan. Baik, sebelumnya mau minta tolong ya untuk operator ditampilkan PowerPoint-nya. Nah, baik ya, untuk materi yang kita bahas hari ini yaitu mengenai kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Coba next slide, Teh. Nah, menyiapkan asupan gizi untuk anak sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, karena asupan gizi yang diterima anak akan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka di usia dewasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya, kandungan gizi itu benar-benar harus diperhatikan gitu, karena kekurangan gizi akan memiliki efek jangka panjang yang mana nanti akan berdampak pada individu tersebut dan masyarakat, termasuk ke perkembangan kognitif yang buruk, pendapatan yang lebih sedikit, penyakit yang berulang, dan juga akan menghambat potensi-potensi anak nanti di masa depan. Sebagian besar konsekuensi tersebut tidak dapat diubah jika tidak diperbaiki di tahun-tahun awal masa perkembangan anak. Selain itu, apabila pertumbuhannya terhambat pada masa anak-anak, maka akan memberikan efek negatif di masa yang akan mendatang. Next slide, Teh. Nah, yang selanjutnya ada pemenuhan gizi anak sebaiknya dilakukan sejak masih dalam kandungan. Kenapa harus sejak masih dalam kandungan? Karena di masa tersebut adalah masa pembentukan janin yang mana di situ otak akan terbentuk, sel-sel saraf akan terbentuk, kemudian organ-organ juga terbentuk. Nah, oleh karena itu pemenuhan gizi tersebut sangatlah penting karena nanti akan berdampak ke perkembangan organ-organ dan juga perkembangan fisik dari anak tersebut. Nah, ini juga untuk salah satu menghindari dampak-dampak negatif ke depannya seperti penyakit-penyakit yang seperti Down syndrome, autis, dan lain sebagainya. Next slide. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri dari anak sehat. Nah, teman-teman di sini bisa diperhatikan ya, apakah anak-anak di rumah nih termasuk ke dalam ciri-ciri anak sehat atau tidak. Nih, yang pertama, ciri-cirinya yaitu ada berat badan dan tinggi badan sesuai dengan usia. Nah, pastikan tuh kalau misalkan ada yang janggal nih, misalkan anak ini sudah umur 8 tahun tapi
kondisi fisiknya tidak sama seperti anak seusianya. Nah, itu patut dicurigai, ditakutkannya memang pemenuhan gizinya kurang gitu. Lalu ada dari postur tubuh tegap dan otot padat, rambut berkilau dan sehat, kemudian ada kuku dan kulitnya sehat, dan yang terakhir ada wajah ceria, mata bening, dan bibir segar. Nah, ciri-ciri ini gitu perlu diperhatikan kembali nih kepada anak-anak di sekitar ataupun anak sendiri ya kalau udah punya gitu. Perhatikan nih, apakah anak kita nanti sesuai gak nih sama ciri-ciri anak sehat, karena ditakutkannya terdapat suatu penyakit yang tidak terdeteksi gitu. Bahkan yang sehat pun kadang sulit terdeteksi, apalagi nih yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut patut dicurigai. Selanjutnya, next. Lalu, yang selanjutnya ada contoh makanan yang sehat. Ini contoh kecilnya ya, karena sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh makanan yang sehat selain dari buah-buahan dan sayuran. Nah, yang pertama, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sangat baik dikonsumsi untuk anak karena di situ di masa anak-anak ini sangat membutuhkan vitamin. Nah, di dalam buah-buahan ini terdapat banyak sekali vitamin yang beragam seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan lain sebagainya. Dan juga tidak kalah juga nih di sayur-sayuran juga banyak memiliki kandungan vitamin yang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, selain itu, seperti daging dan karbohidrat lain juga perlu diperhatikan agar gizi anak itu tetap seimbang. Next slide. Yang selanjutnya ada bahan makanan yang mahal belum tentu baik, dan bahan makanan yang murah belum tentu tidak baik. Nah, ini juga sangat betul ya, karena makanan sehat, makanan yang terbaik itu tidak harus mahal. Teman-teman juga bisa mendapatkan makanan yang terbaik ataupun makanan yang sehat dengan biaya yang cenderung lebih murah, yaitu makanan yang dimasak atau diolah sendiri gitu, seperti mengolah nugget sayur atau mengolah makanan lain yang biasa disukai anak. Nah, di sini perlu memilih sayuran dan buah yang paling segar, karena semakin lama buah dan sayuran yang disimpan akan semakin banyak kandungan gizi yang hilang. Lalu, sebentar ya. Sebentar ya, ini error. Nah, yang selanjutnya ada sarapan. Sarapan ini para ahli gizi menemukan fakta bahwa anak-anak yang mengkonsumsi sarapan bergizi cenderung berprestasi lebih baik di sekolah. Hal ini didukung pula oleh hasil dari penelitian. Sarapan adalah waktu makan terpenting dibandingkan 2 waktu makan lainnya. Nah, betul ya anggapan ini, karena sarapan itu suatu permulaan atau awal yang dapat mengawali aktivitas kita di seharian tersebut. Nah, apalagi untuk anak ya, memerlukan energi yang banyak karena mereka harus bersosialisasi, mengeksplorasi lingkungannya, dan itu tentu membutuhkan energi yang banyak. Oleh karena itu, sarapan jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun gitu. Usahakan anak tetap sarapan gitu. Jangan sampai dilewatkan, karena dampaknya selain kurangnya tenaga, takutnya ditakutkannya di kemudian hari akan terkena MAH gitu, karena biasanya MAH itu timbul karena jarang sarapan. Ya, selanjutnya next.
Kemudian kita mengenal di konsep gizi. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Nah, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya betapa pentingnya pemenuhan gizi ini gitu, apalagi untuk anak usia dini karena di situ sedang masa pertumbuhan yang memerlukan banyak vitamin, mineral, dan zat-zat penting lainnya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Next. Selanjutnya, kita mengetahui manfaat dari asupan gizi. Yang pertama, menjaga dan memelihara kesehatan. Iya, tentu ya, karena kalau misalkan gizinya sudah terpenuhi dengan baik, maka akan senantiasa kita sehat selalu gitu. Yang kedua ada gizi sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup. Ya, betul juga ya, karena dengan gizi yang baik, maka hidup yang sehat dan juga meningkatkan kualitas hidup gitu. Karena tubuh yang sehat itu bisa melakukan banyak kegiatan yang positif gitu, apalagi untuk anak gitu sedang masa-masanya bereksplorasi. Lalu yang selanjutnya ada gizi yang baik bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh, mencegah serta membantu penanganan penyakit. Ya betul, karena dengan pemenuhan gizi yang baik maka akan mengoptimalkan fungsi tubuh seperti misalnya kita makan wortel. Nah, wortel itu kaya akan vitamin yang bagus untuk mata. Nah, apalagi untuk anak-anak ya sekarang sedang musim belajar daring yang selalu menatap layar 24/7. Karena jadi bisa berdampak buruk kan untuk mata. Nah, jadi mengkonsumsi wortel ini juga baik gitu. Itu sebagai salah satu contohnya. Oke, next slide. Lalu yang selanjutnya ada ini masih dari manfaat dari asupan gizi, yaitu sebagai sumber energi untuk beraktivitas, bergerak, dan berpikir. Tubuh juga membutuhkan energi yang mencukupi karena energi tersebut didapatkan dari gizi yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, betul ya, karena gizi itu merupakan sumber energi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Karena anak itu sedang masa-masanya bermain ke sana ke sini, berlari tanpa memikirkan tubuhnya lelah atau bagaimana. Anak tuh lagi suka-suka bangetnya bermain gitu. Jadi perlu diperhatikan asupan gizinya agar dia senantiasa untuk tetap aktif dan juga bisa tetap untuk bereksplorasi tanpa ada hambatan di gizi atau tubuhnya menjadi lemas gitu. Oke, next slide. Nah, ini ada quotes terakhir ya, yaitu penuhi kebutuhan gizi anak dengan baik dan sempurna. Ya, kenapa harus dipenuhi gizi anak ini? Karena akan menciptakan kehidupan yang baik dan sempurna gitu. Seperti quotes-nya. Jadi dengan anak yang sehat, maka dia akan juga senantiasa untuk tumbuh kembangnya baik. Oke. Next slide. Masih ada tidak? Oke, ternyata sudah habis ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan berlalu begitu cepat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ada penayangan video nih mengenai gizi untuk anak. Boleh ditayangkan ya Teh videonya?
dibakar oleh tubuh si kecil. Nah, mulai sekarang, biasakan makan ikan salmon. Di urutan ketiga, susu. Susu kaya akan protein, kalsium, kalium, dan vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang, sistem saraf, otot, tubuh, dan juga bagus untuk pertumbuhan otak anak. Selain itu guys, susu juga mengandung zat karbohidrat yang baik untuk mengurangi rasa lapar pada sebuah hati. Konsumsi susu secara rutin minimal 2 kali sehari agar tubuh anak sehat, begitu juga dengan pertumbuhan otaknya. Di urutan keempat, telur. Kandungan protein yang terdapat pada bening telur sangat bagus untuk pertumbuhan otak anak. Selain itu, telur juga mengandung kolin yang bagus untuk menajamkan ingatan. Sebuah studi di Universitas Boston membuktikan kalau daya ingat seseorang yang rajin mengonsumsi telur lebih tinggi daripada yang jarang mengonsumsi telur. Selain bagus untuk anak-anak, telur juga bagus untuk orang yang sudah lansia supaya ingatannya tetap tajam meski umur sudah menua. Yang terpenting, konsumsi telur secukupnya ya. Di urutan kelima, alpukat. Orang yang sedang menjalani diet sehat selalu menjadikan alpukat sebagai menu makanan yang tidak boleh terlewatkan setiap hari. Wajar saja, alpukat memiliki kandungan lemak yang baik dan bagus sebagai sumber energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Di balik itu, alpukat juga mengandung serat dan vitamin E yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Dan kalau Anda tidak mau makan nasi, Ibu juga bisa memberikan alpukat sebagai alternatif sumber energi lain yang bagus untuk pertumbuhan si kecil. Di urutan ke-6, gandum. Kandungan nutrisi berupa vitamin A, E, B6, saponin, kalsium, sap, besi, dan mineral yang terdapat pada gandum sangat bagus untuk meningkatkan kinerja otak si kecil. Selain itu, gandum juga rendah lemak dan memiliki serat tinggi yang sangat baik untuk melepaskan kandungan glukosa berlebih yang terdapat pada tubuh si kecil. Di urutan ke-7, pisang. Pisang adalah salah satu buah yang difavoritkan oleh anak-anak karena rasanya yang sangat enak dan manis. Di balik kelezatannya, ternyata pisang mengandung banyak sumber nutrisi seperti magnesium, fosfor, belerang, kalsium, dan kalium yang baik untuk menyehatkan tubuh si kecil. Aneka pisang yang disarankan untuk dikonsumsi oleh bayi yakni pisang hijau, pisang raja, dan pisang kepok. Tapi bukan gorengan pisang. Di urutan ke-8, daging segar. Daging memiliki peran besar dalam pertumbuhan otak dan tulang si kecil. Oleh sebab itu, berikan si kecil asupan daging yang cukup agar pertumbuhan tubuhnya lebih bagus. Pilihlah jenis daging merah yang masih segar, tapi batasi jumlah konsumsi daging karena daging memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi. Ya, pokoknya secukupnya. Di urutan ke-9, kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung karbohidrat tinggi sebagai sumber energi pada bayi. Selain itu, ada juga kandungan protein yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Sehingga kemampuan berpikir akan meningkat, daya ingatnya juga tentu lebih tajam, dan juga pastinya membuat anak jauh lebih kreatif. Wah, keren! Nah guys, itu dia 9 makanan yang bagus untuk pertumbuhan otak anak versi FB Channel. Kira-kira yang paling sering diberikan kepada si bayi atau si balita apa ya? Kalau kalian tertarik dengan video ini, Oke, tadi sudah dilihat ya videonya mengenai makanan-makanan yang sehat gitu untuk anak. Jadi bisa dijadikan inspirasi untuk bunda-bunda untuk membuat makanan untuk anaknya. Lalu selanjutnya ada video lagi nggak, Teh? Udah, Teh. Oh, sudah.
Sudah berarti ya. Kalau begitu, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Oke, baik. Gimana nih teman-teman dari pematerian yang sudah disampaikan tadi? Cukup menarik ya pembahasannya. Kita jadi tahu bahwa betapa pentingnya untuk memenuhi gizi anak. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi diskusi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ayo, Untuk yang silahkan ingin bertanya. bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Oke, untuk Kak Susi dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Nida sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kan sebagian masyarakat Indonesia itu belum begitu memahami gitu akan pentingnya gizi untuk anak usia dini. Nah, untuk Kak Nida, menurut Kak dini dari Mohon maaf, Kak Susi, suaranya putus-putus. Boleh dikirimkan via chat juga ya? baik, Pertanyaan. boleh. Sebelumnya saya izin off kamera dulu karena sinyalnya sedang tidak stabil. Silakan, Kak Susi. Baik, terima Oke, apakah ada yang ingin bertanya kembali selain Kak Susi? Oke, untuk Kak Sri dipersilahkan. Ya, terima kasih Teh Dea untuk kesempatannya. Izin bertanya kepada Kanida, banyak anak-anak yang menyukai permen atau makanan manis. Nah, bagaimana gitu cara kita mengatasi anak yang suka makan makanan yang manis, khususnya yang mengandung gula yang tinggi? Terima kasih. Oke, gimana Kak Nida? Akan dijawab langsung atau menunggu pertanyaan dari Kak Susi? Sepertinya boleh ya, langsung dijawab saja karena untuk mengefektifkan waktu. Nah, tadi pertanyaannya mengenai anak-anak yang suka permen manis, makanan manis gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Betul begitu? Ya, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pada dasarnya gitu, secara alami ya, anak-anak itu memang lebih suka menyukai makanan yang manis. Nah, mengkonsumsi gula atau makanan manis itu memang boleh-boleh saja, tetapi harus tetap dibatasi gitu. Jangan sampai anak tersebut lepas kendali makannya yang manis-manis terus, sampai bahkan tidak diperhatikan nih olahan makanan manis tersebut dari mana, kan lebih bahaya gitu kalau misalkan makanan manis tersebut dari pemanis buatan atau pemanis sintetis gitu. Jadi perlu diperhatikan gitu. Jangan sampai orang tua lepas tangan ketika anak makan sesuatu gitu. Nah, tetapi juga tidak perlu untuk melarang anak untuk makan makanan permen atau makanan manisnya gitu, karena kalau misalkan dilarang-larang, anak itu cenderung akan merasa tertantang gitu, sehingga nantinya akan makan sembunyi-sembunyi di belakang. Nah, yang itu kan lebih buruk ya tentunya, selain dari segi sikapnya gitu kurang baik ya, masa kecil-kecil sudah berbohong gitu, sudah sembunyi-sembunyi. Terus ditambah lagi kita tidak tahu
makanan apa yang dia konsumsi gitu. Jadi ya sebaiknya memang jangan ada larangan, tapi berikan anak pengertian bahwa makanan yang sehat itu seperti ini loh, gitu. Jadi di situ juga orang tua juga sebaiknya memberikan opsi atau pilihan yang lebih sehat. Kan nih seperti buah-buahan, sama-sama manis nih, misalkan buah-buahan kering seperti kurma, kismis, biskuit gandum, milkshake, roti buah, dan yogurt buah. Baik, segitu saja. Apakah cukup? Cukup menjawab pertanyaannya? Cukup. Terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Oke. Terima kasih Kak Nida atas jawaban yang sangat luar biasanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Susi, izin untuk membacakan. Sebagian masyarakat di Indonesia itu belum begitu memahami akan pentingnya pemenuhan gizi untuk anak usia dini. Nah, menurut Kak Nida sendiri, bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu tahu akan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak usia dini? Silakan dijawab untuk Kak Nida. Baik, ya ini pertanyaannya sangat menantang sekali ya, menarik sekali. Gitu. Bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu tahu akan pentingnya pemenuhan gizi? Nah, kalau untuk saat ini ya sebagian besar masyarakat, kalau menurut pandangan saya gitu, sudah banyak yang sadar gitu akan pentingnya pemenuhan gizi karena tidak dipungkiri ya semakin tahun itu taraf kehidupan semakin baik ya kalau menurut pandangan saya gitu taraf kehidupan masyarakat itu semakin baik jadi di sini karena tingkat pendidikannya juga makin baik gitu tingkat pendidikan orang tua maupun anaknya nah dibandingkan dengan zaman dahulu gitu kalau dahulu itu keluaran SMA tuh udah paling bagus. Nah, kalau untuk sekarang kan rata-rata pasti keluar SMA itu kuliah bisa dibilang jarang sekali gitu. Anak yang lulus SMA itu tidak meneruskan kuliah. Nah, ini membuktikan bahwa apa sih namanya? Membuktikan bahwa taraf kehidupan masyarakat Indonesia itu semakin baik. Nah, ini akan berjalan lurus juga dengan kesadarannya akan pemenuhan gizi terhadap anaknya karena semakin tinggi pendidikan manusia akan semakin baik pula gitu pemikirannya karena ia akan sadar mengenai bahwa oh ini gizi yang terbaik untuk anak saya. Nah, di situ akan memikirkan bahwa bagaimana caranya agar gizi anaknya dapat terpenuhi dengan baik. Selain gizi juga biasanya fokus orang tua tuh ini sekolah. Pasti orang tua tuh memikirkan sekolah mana yang terbaik untuk anaknya. Nah, begitupun juga gizi. Orang tua sekarang bisa dibilang lebih kreatif sih karena banyak media-media yang bisa menunjang gitu seperti YouTube, banyak sekali resep-resep makanan-makanan sehat yang mudah untuk dibuat dan juga menarik seperti bento atau olahan-olahan sayur-sayuran yang kan biasanya anak nggak suka sayur gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak resep-resep seperti nugget sayur, sehingga anak lebih mudah untuk makan sayur. Nah, mungkin begitu ya untuk bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu tahu akan pentingnya pemenuhan gizi itu ya dimulai dari taraf kehidupan masyarakatnya yang memang sudah lebih baik, akan timbul kesadaran sendiri untuk memenuhi pemenuhan gizi yang baik untuk anaknya. Baik, sekian. Oke, terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Bagaimana Kak Susi, apakah cukup menjawab? Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Nida. Pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan. Di dalamnya menjelaskan bahwa betapa pentingnya pemberian gizi sejak dini pada anak, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuh kembangannya.
Kita juga perlu memperhatikan apa yang akan dibeli oleh anak dari luar, karena itu pun sangat berpengaruh terhadap masuknya gizi ke dalam tubuh. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan kepada anak, dan semoga generasi penerus bangsa kita selalu kuat, sehat, serta cerdas. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.